Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Khilafandis yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Iran menegaskan kembali tekadnya untuk menghukum Israel. Pada pemakaman 7 petugas yang tewas dalam dugaan serangan udara Israel di kompleks kedutaan besar Iran di ibu kota Suriah, Damaskus, minggu ini. Televisi pemerintah memperlihatkan para demonstran membawa gambar orang-orang yang terbunuh dan membawa spanduk serta slogan-slogan seperti "Matilah Israel" dan "Matilah Amerika". Korban yang tewas termasuk salah satu perwira penting Iran, Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi, seorang komandan senior Korps Pengawal Revolusi Islam yang sedang mengunjungi kompleks kedutaan besar Iran di Damaskus pada Senin 1 April lalu. Iran serius mau menghukum Israel. Bagaimana sikap Joe Biden dalam konflik Iran-Israel? Apakah dinamika politik Timur Tengah masih dalam koridor Amerika Serikat? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat politik internasional Bung Rifan Wahyudi. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat, semoga semua Ya, sehat Bung. termasuk pemirsa. Insya Allah. Bung Rifan, Iran telah bersumpah akan membalas dendam kepada Israel setelah serangan udara menghancurkan konsulat Iran di Damaskus yang menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk seorang komandan senior pasukan Al-Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Apakah Iran akan menyerang Israel, Bung Rifan? Ya, ini pertanyaan menarik terkait dengan eskalasi dinamika politik kawasan Timur Tengah atau Asia Barat ya. Tentu ungkapan dari pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khamenei yang ingin menghukum Israel dengan sebagai menyusul terjadinya pengeboman oleh jet tempur Israel di kedutaan Iran di Suriah tersebut, itu apakah benar akan menyerang dalam tanda petik atau ya menyerang yang sebenar-benarnya menyerang begitu ya, dengan mengirim rudal dan pasukan dan seterusnya, yang tentu ini akan menjadi tanda tanya, termasuk perlu kita bahas pada kabar petang kali ini. Karena sebetulnya relasi Iran dan Israel itu sudah cukup lama begitu. Sejak zamannya Ahmadinejad itu yang banyak muncul itu adalah retorika berupa ancaman-ancaman akan menghancurkan Israel dan seterusnya. Tapi ya tidak pernah terbukti. Sehingga kalau kita berkaca pada histori mereka, begitu ya, Iran dan Israel itu ya masih semacam bermain drama begitu ya, sehingga belum dibuktikan, padahal sudah belasan dari petinggi-petinggi Iran, jenderal-jenderal termasuk pakar nuklir itu ya melalui operasi intelijen di Tel Aviv maupun di beberapa tempat, termasuk yang kemarin di kedutaan. Ini kan sebuah perang terbuka sebetulnya yang dilakukan oleh Israel, tetapi Iran masih mengucapkan sebatas statement. Karena sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa secara sejarah itu rezim Iran sekarang yang Syiah Isna Asy'ariyah itu kan baru muncul saat revolusi Oktober 1979, revolusi Iran, yang waktu itu Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin spiritual tertinggi di pengasingan di Paris Selatan ya, itu kan sebetulnya juga tentu diketahui oleh CIA, oleh agen-agen di Perancis dan seterusnya, sehingga sebetulnya tidak lepas dari restu dari pemerintah Barat terjadinya revolusi Syiah Iran tersebut setelah menggulingkan Shah Imam Reza Pahlavi ya, yang waktu itu menjadi kekuatan terbesar di Timur Tengah. Saudi belum ada,
ya minimal mengancam Mesir dan seterusnya yang relatif lebih besar ya. Tetapi Iran menjadi terkerdilkan dengan revolusi yang dilakukan oleh Syiah Iran yang kemudian sampai sekarang. Nah, kebetulan dengan sejak Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa, Oktober tahun lalu, itu Izzuddin Qassam mempelopori bersama dengan 15 faksi jihadis yang lain, itu kan juga menimbulkan kecemburuan sebetulnya. Memang tidak seheboh berita-berita ketika Hizbullah menyerang Israel, kemudian Houthi, Ansarullah ya, yang juga afiliasinya ke Iran itu juga membuat gaduh dengan nembaki perang-perang kapal-kapal perang Amerika atau Israel atau sekutu yang lain dengan memblokade Teluk Laut Merah dan Teluk Aden. Kemudian juga yang terbaru tadi Suriah juga begitu, termasuk ada Brigade Imam Hussein dari Irak itu juga berkali-kali mengirimkan roket dan rudal ke pelabuhan Israel di Eilat yang itu menimbulkan korban yang cukup besar. Tetapi itu tidak lepas dari sebagai proksinya Iran karena Iran ingin berperan sebagai regional player begitu ya. Di Timur Tengah kan tidak ada yang kekuatan yang relatif kuat. Paling ya untuk menandingi Israel itu. Karena Israel sebetulnya Amerika kecil, sedangkan Amerika adalah Israel besar, begitu ya. Baik, Bung Rifan. Dinamika politik di Timur Tengah memanas secara dramatis setelah serangan Israel yang menghancurkan sejumlah bangunan di kompleks kedutaan besar Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Pertanyaannya, bagaimana Teheran akan membalas dendam, Bung Rifan? Ini pertanyaan yang sulit ya, karena terkait dengan pertanyaan pertama tadi kan, apakah benar akan terjadi balasan ya, serangan balasan secara terbuka dari Iran secara langsung ya, bukan dari proksi-proksi Iran di Lebanon, di Yaman, di Suriah dan Irak, tetapi serangan yang terbuka secara langsung dari Iran. Meskipun insiden dan konfrontasi di Teluk Persi yang kemarin drone-nya milik Amerika Serikat ditembak jatuh oleh Iran dan seterusnya itu memang menimbulkan kehangatan relasi antara termasuk Amerika Serikat dengan Iran. Sehingga kalau ditanya bagaimana ini ketika memang sudah ada kepastian serangan tersebut, sehingga kalau bagaimana kan berarti teknis-teknis penyerangan, entah itu menggunakan drone atau misil rudal balistik antar benua dan seterusnya yang juga ada, kalau memang benar itu sebetulnya kemampuan Iran itu sudah sangat kuat. Bahkan Hizbullah saja itu sudah lebih ditakuti Israel pada awal-awal Tufanul Aqsa dulu dibandingkan dengan Izzuddin Qassam ya. Tapi ternyata di lapangan itu memang Izzuddin Qassam dan 15 faksi jihadis yang lain itu sampai bulan ke-6 ini tetap bertahan ya. Meskipun ada gencatan senjata pertama dan ini sebetulnya masa gencatan senjata tapi tidak digubris oleh Israel. Sehingga ya bagaimananya itu adalah belum terjadi ya, kalau terjadi itu sifatnya terbatas dan tidak masif dan berskala besar. Karena tentu karena Iran itu juga masih melakukan kalkulasi begitu. Karena kekuatan Iran sebetulnya termasuk kekuatan yang besar di Timur Tengah pasca revolusi Syiah Iran tahun 1979 yang lalu. Kalau sebelumnya itu zamannya Shah Reza Pahlavi itu lebih besar lagi, tapi sekarang relatif lebih besar, tetapi masih di bawah Israel. Israel sendiri di bawah Mesir ya, baik kekuatan pasukan maupun kekuatan persenjataan. Menurut rilis dari Global Firepower ya, yang itu memang melakukan secara periodik peringkat kekuatan militer di semua negara di dunia. Yang sekarang kita cermati ya Israel, Mesir, termasuk Iran itu nomor 17 dibandingkan Israel nomor 14 sedangkan Mesir nomor 13, sehingga lebih kuat Mesir. Sayangnya Mesir juga tersandera oleh pemerintahan Jenderal As-Sisi yang itu juga menjadi proksi dan anteknya Amerika ketika mengkudeta Mursi itu. Sehingga memang
untuk regional kawasan itu, kawasan Timur Tengah ini menempati peringkat pertama dari segi eskalasi dan termasuk ancaman sampai adanya potensi terjadinya perang yang lebih besar, bahkan ada yang menyebut sebagai Perang Dunia Ketiga, awalan Perang Dunia Ketiga, mengalahkan perang Rusia-Ukraina di Eropa Timur ya, kemudian juga Laut Cina Selatan juga agak melempem sekarang ya, meskipun ada gempa di Taiwan itu juga tidak berpengaruh. Sehingga sekali lagi Iran karena memang belum memastikan serangan itu, tentang bagaimananya tentu mereka para jenderal-jenderal Iran itu akan ya mendiskusikan, tentu tidak dalam bentuk yang segera diumumkan karena ini adalah merupakan strategi ya, yang itu juga menjadi rahasia dan kita baru tahu ketika itu sudah terjadi begitu. Demikian Bung Nanang. Iya, Bung Rifan, apakah sikap keras Iran terhadap Israel hanya sekedar retorika politik internasional untuk mendapatkan simpati terhadap Iran? Dan apakah memang Iran sebenarnya tidak benar-benar serius untuk membebaskan tanah Palestina dari entitas penjajah Yahudi, Bung Rifan? Ya, yang pertama tentang retorika tadi atau istilah lain drama, kemudian apa ya, pencitraan itu memang sedang dimainkan oleh Iran. Keinginan Iran adalah menjadi regional power di Timur Tengah. Karena Saudi, kemudian Suriah juga sudah melemah, Irak setelah dibombardir zamannya George Bush dulu juga sudah melemah, sehingga Iran yang kemarin juga mau berdamai dengan Arab Saudi dengan mediasi dari Cina, itu berambisi banget untuk menjadi kekuatan utama di Timur Tengah begitu, atau lebih tepat Asia Barat ya. Kemarin kita sepakati kalau Timur Tengah itu kan rancu karena menggunakan sudut pandang Inggris. Tapi kalau kita dari Indonesia kan tidak menyebut Timur Tengah karena sebelah barat kita ya. Asia Barat, Asia paling barat itu ya, seperti saat ini ya. Sehingga istilah pencitraan kemudian itu mengambil simpati tadi ya memang benar adanya begitu. Meskipun sejak lama barangkali ya, karena memang rezim Syiah yang sekarang, rezim Iran Syiah yang sekarang kan Isna Asy'ariyah, ini berbeda dengan Syiah yang Zaidi atau Ja'fari yang relatif dekat dengan Sunni. Yang catatan kelam dari Syiah Iran ini adalah kita ketika revolusi Suriah beberapa waktu yang lalu ya, masih ada ISIS, kemudian ada Mujahidin termasuk Jabhatun Nusroh ya waktu itu justru yang dihantam itu Jabhatun Nusroh dari Sunni ya, yang melawan pemerintahan Bashar Assad. Bashar Assad kan dukungan Iran karena sama-sama Syiah. Itu pun digencet ya, bukan ISIS-nya dilumat begitu, tetapi Jabhatun Nusroh yang kemudian dihabisi, dijepit dari Hizbullah yang ada di Lebanon itu menyerang Mujahidin, koalisi Mujahidin yang waktu itu sudah terkonsolidasikan dalam sebuah kekuatan apa ya, Al-Nusrah begitu ya, siap untuk menolong agama dan termasuk menegakkan suprastruktur daulah Islam itu. Tapi bukan versi ISIS ya. Kemudian yang dari Iran itu juga garda revolusi Iran itu juga menjepit dari timur. Itu adalah kenangan kelam ya, sehingga kaum mujahidin waktu itu sempat frustasi dan kehilangan panggung ya. Sampai beberapa tahun itu kan faksi-faksi mujahidin itu bukan punah ya, tetapi menjadi tidak bersuara karena banyak korban yang terjadi. Baru kemudian ketika Emirat Islam Afghanistan, lah ini pergerakan dari mujahidin global itu menjadi tampak lagi, meskipun dijegal oleh Amerika dengan pembekuan alat bayar SWIFT itu ya. Wong Rusia aja nggak di embargo seperti itu, tapi Afghanistan yang baru muncul itu juga di embargo. Sehingga sebetulnya kita tidak bisa untuk mempercayai penuh rezim Iran yang sedang memainkan politik yang berdarah. Jadi kalau ataupun itu drama, teatrikal itu, tapi berdarah karena memang korbannya nyata-nyata begitu ya.
Kalau dari Iran relatif banyak karena yang tadi 11 jenderal, padahal sebelumnya juga beberapa kali itu juga jenderal-jenderal yang terjadi garda revolusi Iran yang sebagai konsultan militer di beberapa negara di Asia Barat, Timur Tengah itu sudah menjadi korban, tetapi balasan yang disampaikan di media-media itu tidak sekeras apa yang diutarakan lewat lisan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, seserius apa atau tidak serius, atau betul-benar serius? Ya, saya mungkin setuju dengan diksi tersebut ya, bahwa apa yang dilakukan Iran untuk membebaskan Al-Aqsa, melawan Israel itu ya sebatas retorika, tidak sampai atau tadi disebut tidak benar-benar serius begitu ya. Padahal hari Jumat terakhir bulan Ramadan itu zamannya Ayatollah Khomeini itu sudah mencanangkan sebagai Yaumul Quds ya, Yaum Al-Quds, hari Al-Quds, hari pembebasan Al-Quds. Tapi itu hanya sebatas slogan saja sebagai komoditi politik begitu ya. Yang kemarin biasanya ada teman-teman Syiah itu yang selalu demonstrasi dengan pakaian hitam-hitam, dengan melantunkan doa kumail dan seterusnya begitu ya. Tetapi lagi-lagi ini ya hanya konsumsi media dan berita saja, tidak dalam bentuk yang serius untuk menghancurkan entitas Zionis Israel, mengusir mereka, melakukan pembebasan dan seterusnya, yang itu benar-benar melumpuhkan Israel. Apakah Iran masih takut kepada Amerika? Padahal Iran dengan gagah berani relatif tahan terhadap embargo selama berpuluh tahun ya, sejak perang Irak-Iran dan seterusnya. Ini adalah menjadi pertanyaan karena memang kalau ditarik flashback memang ada sebagian pendapat yang menyebut yang Syiah Isna Asyariah itu masih dari Abdullah bin Ubay begitu ya. Termasuk skandal terhadap pembunuhan Khulafaur Rasyidin, baik Khalifah Umar bin Khattab maupun Khalifah Utsman bin Affan itu kan antara orang Syiah dan orang Yahudi begitu ya. Sehingga bagi orang Sunni itu menjadi perlu kehati-hatian. Tetapi memang apa yang dilakukan secara militer, dukungan kepada Palestina dan itu cukup merepotkan, itu masih mending gitu dalam tanda petik ya, daripada negara-negara Sunni yang ada di sekitar Israel itu kan mereka diam berpangku tangan, bahkan beberapa negara termasuk Turki itu masih mensuplai berkapal-kapal ya, tiap hari untuk kebutuhan ekonomi Israel. Ini kan ya kita sebut shame on them gitu ya, malu lah mereka, itu bikin malu. Baik itu Mesir itu seolah-olah mau nyerang Iran itu ya di perbatasan, bahkan sudah wajib militer, tapi ya nggak pernah digunakan itu karena semuanya sudah terkondisikan oleh Amerika dengan berbagai pendekatan. Turki ada pangkalan militer Incirlik, itu pangkalan militer Amerika di Turki, kemudian Mesir masih tersandera dengan perjanjian Camp David dan lain-lain. Yang ini menjadikan memang Palestina itu masih sendirian begitu. Tetapi Allah tetap mengirimkan nusronya kepada level individu dan masyarakat, bukan pada level negara. Indonesia ini juga tentu akan sebelumnya dipertimbangkan, tapi karena relatif jauh, tetapi sebagai kakak tertua begitu ya, sebagai muslim terbesar di dunia, harusnya juga memainkan politik luar negeri aktif dalam menyelesaikan, termasuk ya melakukan pembelaan yang signifikan kepada Palestina dengan kekuatan geostrategis, termasuk dari segi kekuatan militernya. Ini di bawah Israel tapi di atas Iran ya, termasuk Pakistan dan seterusnya. Kalau ini dimobilisasi kekuatan militer negeri-negeri Muslim itu sudah lebih dari cukup untuk memukul dan membebaskan Al-Aqsa, sehingga tidak seperti yang dilakukan Iran itu tidak benar-benar serius. Ini adalah masih edukasi kepada umat dan menyampaikan Islam kepada para penguasa negeri-negeri Muslim, masing-masing negeri Muslim, untuk benar-benar mereka ambil bagian sebagai sultanan naswiro, kekuatan yang menolong kepada saudaranya sesama Muslim, khususnya Palestina gitu.
Ini harapan yang harusnya ya akan dilakukan dan itu wajib secara syar'i ya harus serius dalam melakukan pembelaan kepada Al-Aqsa sampai futuhat begitu ya, pembebasan dan biarlah Amerika membuat Israel di tempat lain begitu sesuai dengan janjinya Joe Biden itu ya. Kalau seandainya terhapus di peta Timur Tengah begitu. Demikian Bu Nanang. Baik, terakhir Bung, apakah dengan adanya kebrutalan Yahudi ini Amerika Serikat mendapatkan banyak kebencian dan akhirnya tergulingkan gitu. Lantas apa solusi tuntas untuk Palestina, Bung Rifan? Baik Israel maupun Amerika sebetulnya dengan bermain manusia sih ya, bermain politik itu selain ada Akmalul Askari itu ya tidak lepas dari pencitraan, termasuk menjadikan isu Palestina ini sebagai komoditi karena tahun ini kedua negara tersebut baik Israel Benyamin Netanyahu dengan partai Likudnya itu juga ingin mengambil mencalonkan diri sebagai presiden yang mendapatkan tentangan dari partai buruh ya, sehingga ini sebetulnya rela dan tega untuk mengorbankan, bahkan yang terbaru kan ada antrian itu ditembaki begitu kan berkali-kali. Israel itu beraninya kepada penduduk sipil atau mustadafin ya, wanita dan anak-anak begitu. Demikian pula Amerika, Joe Biden juga sudah menanti bulan-bulan terakhir pemerintahnya sudah ditantang oleh Trump gitu ya. Dan ini adalah presiden pikun yang terlemah sepanjang sejarah Amerika kan seperti itu ya. Ini juga ingin dengan konsep untuk two state solution begitu. Sehingga kalau tergulingkan tadi ya masing-masing lawan politiknya, kalau Benyamin Netanyahu kan di demo puluhan ribu ya dari partai buruh tentunya ya lawan politiknya. Itu juga berusaha mendongkel begitu. Termasuk Joe Biden itu juga siap untuk kalah secara terhina begitu. Sehingga kalau ditanyakan solusi tuntas, memang ada beberapa bantuan-bantuan berupa kemanusiaan yang itu berupa hadiah ya, bukan sekedar bantuan derma atau sodako, tapi hadiah karena mereka menempati sebagai penjaga tanah wakaf Al-Aqsa yang diberkati, harusnya ya kita memperlakukan secara terhormat. Kalau ataupun ada boikot dengan produk Israel dan seterusnya, tapi juga kaum muslimin diuji konsistensinya. Kemarin Starbucks di Semarang bikin buka bersama gratis itu ternyata diserbu oleh anak-anak muda. Ini kan ya mengenaskan begitu. Yang awal kali kita berupaya untuk mendidik umat supaya memboikot, tetapi ternyata anak mudanya loyo begitu ya. Sehingga berbagai solusi termasuk pendekatan yang ditawarkan Amerika adalah solusi dua negara itu juga pengkhianatan kepada Sayyidina Umar dengan perjanjian Umairah yang mendapatkan kunci kota dari pendeta Safronius, atau kepada Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ya, kalau itu kalau diibaratkan yang seringkali diibaratkan mosok perampok itu kemudian dibuatkan rumah yang berjejer bertetangga dengan orang yang dirampok, itu kan nggak logis, itu nggak ketemu nalar gitu ya, tidak masuk nurul kata orang-orang begitu ya. Yang kemudian dari secara syar'i maka setiap orang yang diserang maka wajib membela kehormatan darah, dan itu adalah dengan jihad. Jihad meskipun secara defensif melakukan pertahanan itu adalah ya jihad secara syar'i begitu. Tetapi memang jihad itu bisa menjadi optimal dan maksimal itu ya ketika dikoordinir oleh Amirul Jihad begitu. Amirul Jihad itu dipilih oleh Imamul Azam, oleh Khalifah dalam sistem khilafah. Yang ini memang belum ada, tetapi bisa saja secara politik internasional ada yang mengambil peran. Misalnya Indonesia sebetulnya Menteri Luar Negerinya berinisiatif misalnya ya, atau Turki yang kemarin menjadi kicep ya, Erdogan yang sempat dilulukan sebagai salah satu calon pemimpin global dunia muslim, tetapi ternyata ada main mata dengan di belakang atau di bawah meja dengan Israel, dengan Amerika, maka ya akhirnya kepercayaan publik ya menjadi turun. Sehingga solusi tuntas secara singkat ya disebut jihad dan khilafah, itu adalah solusi tuntas untuk termasuk membebaskan dengan pembebasan yang sebenar-benarnya
bukan sekedar kemerdekaan bagi Gaza atau bagi Palestina ya, Gaza, tepi barat dan dataran Golan itu tidak cukup. Ya harus dibebaskan dan dikembalikan kepada peta sebelum tahun 48 begitu. Ini tentu butuh effort, butuh dukungan opini, butuh kesadaran dari pemimpin umat, termasuk dari kesatria-kesatria kaum muslimin ya. Jenderal-jenderal yang punya akidah kuat itu ya kita serukan. Jadilah laki-laki sejati, meskipun hanya sehari saja untuk menghukum Israel, tidak hanya sekedar retorika yang disampaikan oleh Ayatollah Ali Khamenei itu. Demikian, Bung Nanang. Baik, Bung Rifan, terima kasih atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan semoga krisis di Palestina segera berakhir. Semoga Bung Rifan juga keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Rifan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.